Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Wangsa Puru, dari Raja Puru sampai Bharata, leluhur Pandawa dan Kurawa. Pada video cabang Wangsa Candra, Heya, Yadawa, Wresni, Andaka, Boja, Yawana, Waiboja, Meleca, dan Puru, kita sudah membahas cabang-cabang wangsa dari Wangsa Candra. Sekarang kita fokus pada Wangsa Puru, yang merupakan keturunan dan pewaris sah dari Wangsa Candra. Puru. Raja Yayati menikah dengan Dewayani, putri Sukracarya, guru para raksasa. Dari pernikahan ini lahir dua putra, Yadu dan Turwasu. Kemudian Raja Yayati menikah lagi dengan Sarmista, putri Wersaparwa, pemimpin bangsa Asura. Dari pernikahan ini terlahir tiga putra, Druhyu, Anu, dan Puru. Ketika Raja Yayati dikutuk oleh ayah mertuanya, Sukracarya, empat anaknya, Yadu, Turwasu, Druhyu, dan Anu, tidak mau menggantikannya menjalani kutukan tersebut. Puru, anak bungsunya, mau menggantikannya menjalani kutukan Sukracarya. Oleh karena itu, setelah menjalani kutukan, Puru ditunjuk sebagai putra mahkota yang akhirnya menggantikannya menjadi Raja Kandawa Prasta atau Raja Wangsa Candra. Raja Puru diperkirakan memerintah pada tahun 4350 sampai 4300 before Common Era. Ia merupakan raja kelima dari Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta. Catatan admin. Sebenarnya ada beberapa versi tentang masa atau tahun dari kisah Mahabharata. Kami hanya memilih salah satu dari masa itu. Jadi, jika masa yang kami pilih tidak sesuai dengan yang Anda yakini, silahkan Anda buat video versi Anda sendiri. Versi pertama atau versi utama, Raja Puru memiliki istri pertama, Kausalya atau Kosalya, dan memiliki anak bernama Janamejaya pertama. Versi kedua, nama istri Puru adalah Pausti, dan mereka memiliki tiga putra, Prawira, Iswara, dan Rodraswa. Versi ketiga, dikisahkan bahwa putra Puru adalah Pracinwan, kemudian Pracinwan berputra Prawira, lalu Prawira berputra Manasyu. Janamejaya pertama. Setelah Raja Puru meninggal, dia digantikan putranya Janamejaya pertama sebagai raja ke-6 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta. Raja Janamejaya pertama diperkirakan memerintah pada tahun 4300 sampai 4270 before Common Era. Janamejaya pertama menikah dengan Ananta dan memiliki anak bernama Pracinwan atau Pracinwata. Pracinwan atau Pracinwata.
Raja Janamejaya pertama digantikan putranya Pracinwan atau Pracinwata yang menjadi raja ketujuh kerajaan Chandrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Pracinwan diperkirakan memerintah pada tahun 4270 sampai 4230 before Common Era. Menurut kitab Adiparwa, Raja Pracinwan menaklukkan seluruh kerajaan di wilayah India Timur. Pracinwan menikah dengan Asmaki atau Aswanti dan memiliki anak bernama Sampayani atau Sanyati. Sampayani atau Sanyati. Raja Pracinwan digantikan putranya yang bernama Sampayani atau Sanyati yang menjadi raja ke-8 kerajaan Chandrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Sanyati diperkirakan memerintah pada tahun 4230 sampai 4200 before Common Era. Sanyati menikah dengan Warangi atau Varangi, putri dari Drishavat. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Garhaspati atau Ahayanti atau Ahamyati. Garhaspati atau Ahayanti atau Ahamyati. Raja Sanyati digantikan putranya yang bernama Garhaspati atau Ahayanti atau Ahamyati yang menjadi raja ke-9 kerajaan Chandrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Sanyati diperkirakan memerintah pada tahun 4200 sampai 4170 before Common Era. Ahayanti menikah dengan Banumati atau Banumati, putri dari Kritavirya kedua. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Sarwabhauma atau Sarwabhauma. Sarwabhauma atau Sarwabhauma. Raja Ahayanti digantikan putranya yang bernama Sarwabhauma atau Sarwabhauma yang menjadi raja ke-10 kerajaan Chandrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Sarwabhauma diperkirakan memerintah pada tahun 4170 sampai 4130 before Common Era. Sarwabhauma menikah dengan Sunanda pertama, putri dari Kaikeya. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Jayatsena. Jayatsena. Raja Sarwabhauma digantikan putranya yang bernama Jayatsena yang menjadi raja ke-11 kerajaan Chandrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Jayatsena diperkirakan memerintah pada tahun 4130 sampai 4100 before Common Era. Jayatsena menikah dengan Susrawa, putri dari kerajaan Vaidarbi. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Awacina atau Aracina. Awacina atau
Aracina. Raja Jayatsena digantikan putranya yang bernama Awacina atau Aracina, yang menjadi raja ke-12 kerajaan Candrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Awacina diperkirakan memerintah pada tahun 4100 sampai 4070 before Common Era. Awacina menikah dengan Maryada pertama, putri dari Vidarbha. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Arihan pertama. Arihan pertama. Raja Awacina digantikan putranya yang bernama Arihan pertama, yang menjadi raja ke-13 kerajaan Candrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Arihan pertama diperkirakan memerintah pada tahun 4070 sampai 4050 before Common Era. Arihan pertama menikah dengan Anggi. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Mahabhoma atau Mahabhauma. Mahabhoma atau Mahabhauma. Raja Arihan pertama digantikan putranya yang bernama Mahabhoma atau Mahabhauma, yang menjadi raja ke-14 kerajaan Candrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Mahabhoma diperkirakan memerintah pada tahun 4050 sampai 4030 before Common Era. Mahabhoma menikah dengan Suyatnya atau Sunyatna, putri dari Prasenajit. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Ayutanayi. Ayutanayi. Raja Mahabhoma digantikan putranya yang bernama Ayutanayi, yang menjadi raja ke-15 kerajaan Candrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Ayutanayi diperkirakan memerintah pada tahun 4030 sampai 4000 before Common Era. Ayutanayi menikah dengan Kama atau Basa, putri dari Pritusravas. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Akrodana atau Akrodona. Akrodana atau Akrodona. Raja Ayutanayi digantikan putranya yang bernama Akrodana atau Akrodona, yang menjadi raja ke-16 kerajaan Candrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Akrodana diperkirakan memerintah pada tahun 4000 sampai 3970 before Common Era. Akrodana menikah dengan Karamba atau Kalini, putri dari Karandu. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Dewatiti atau Devatiti. Dewatiti atau Devatiti. Raja Akrodana digantikan putranya yang bernama Dewatiti atau Devatiti, yang menjadi raja ke-17 kerajaan Candrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta.
Raja Dewatiti diperkirakan memerintah pada tahun 3970 sampai 3930 before Common Era. Dewatiti menikah dengan Maryada kedua, putri dari Vaideha. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Arihan kedua atau Ricah. Arihan kedua atau Ricah. Raja Dewatiti digantikan putranya yang bernama Arihan kedua atau Ricah, yang menjadi raja ke-18 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta. Raja Arihan kedua diperkirakan memerintah pada tahun 3930 sampai 3900 before Common Era. Arihan kedua menikah dengan Sudewa atau Sudeva, putri dari Angga. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Reksa atau Riksa. Reksa atau Riksa. Raja Arihan kedua digantikan putranya yang bernama Reksa atau Riksa, yang menjadi raja ke-19 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta. Raja Reksa diperkirakan memerintah pada tahun 3900 sampai 3870 before Common Era. Reksa menikah dengan Juala atau Jabala, putri dari Taksaka. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Matinara. Matinara. Raja Reksa digantikan putranya yang bernama Matinara, yang menjadi raja ke-20 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta. Raja Matinara diperkirakan memerintah pada tahun 3870 sampai 3830 before Common Era. Matinara menikah dengan Sarasvati atau Saraswati. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Tansu. Tansu. Raja Matinara digantikan putranya yang bernama Tansu, yang menjadi raja ke-21 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta. Raja Tansu diperkirakan memerintah pada tahun 3830 sampai 3800 before Common Era. Tansu menikah dengan Kalindi. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Ilina. Ilina. Raja Tansu digantikan putranya yang bernama Ilina, yang menjadi raja ke-22 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta. Raja Ilina diperkirakan memerintah pada tahun 3800 sampai 3770 before Common Era. Ilina menikah dengan Ratantari. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Duswanta atau Dusyanta atau Dusmanta.
Duswanta atau Dusyanta atau Dusmanta. Raja Ilina digantikan putranya yang bernama Duswanta atau Dusyanta atau Dusmanta, yang menjadi raja ke-23 kerajaan Candrawangsa atau kerajaan Kandawa Prasta. Raja Duswanta diperkirakan memerintah pada tahun 3770 sampai 3730 before Common Era. Duswanta menikah dengan Sakuntala, putri Begawan Kanwa. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Bharata. Diceritakan bahwa Duswanta pergi berburu sampai ke tengah hutan di kaki gunung Himawan. Setelah masuk jauh ke tengah hutan, ia menemukan lokasi pertapaan yang sangat indah, yang ternyata kediaman Begawan Kanwa. Di sana ia disambut dengan penuh ramah oleh putri cantik jelita bernama Sakuntala. Melihat wajah sang putri petapa yang sangat elok, timbullah keinginan sang raja untuk menikahinya. Sakuntala menolak, tetapi dirayu terus oleh sang raja. Akhirnya Sakuntala bersedia menikahi sang raja dengan syarat bahwa anak yang dilahirkannya harus menjadi pewaris tahta sang raja. Karena diselimuti rasa cinta, sang raja bersedia memenuhi permohonan tersebut. Kemudian sang raja bercinta dengan Sakuntala. Tak lama setelah itu, ia pergi meninggalkan pertapaan karena terikat oleh kewajibannya sebagai seorang raja. Ia pun pulang dan berjanji bahwa kelak ia akan kembali lagi ke pertapaan tersebut untuk menjemput Sakuntala beserta anaknya jika sudah lahir. Setelah sekian lama, Duswanta sibuk dengan urusan negara sehingga tidak bisa menjemput Sakuntala beserta anaknya untuk tinggal di istana. Hal tersebut membuat Sakuntala tidak tahan sehingga ia memutuskan akan datang menghadap sang raja bersama anaknya yang bernama Sarwadamana di ibu kota. Sampai di ibu kota, Sakuntala menghadap sang raja yang sedang bersidang di istana kerajaan. Di depan umum, Sakuntala menjelaskan maksud kedatangannya sampai ia hendak menyerahkan putranya Sarwadamana sebagai putra mahkota karena janji sang raja. Mendengar pengakuan tersebut, Raja Duswanta menolak kebenaran perkataan Sakuntala. Bahkan ia menolak telah menikah dan memiliki anak dari Sakuntala. Ia juga menghina dan mencela Sakuntala di muka umum. Sakuntala menangis karena dipermalukan. Tiba-tiba terdengar suara dari langit yang membenarkan perkataan Sakuntala. Raja tak bisa mengelak lagi, lalu ia menyongsong dan memeluk Sakuntala beserta anaknya. Kemudian ia menangis karena bahagia sambil berkata, "Duhai Sakuntala, sebenarnya aku sangat gembira akan kedatanganmu. Namun aku terhalang karena kedudukanku sebagai raja. Apa kata dunia bila aku menikahimu yang tidak dikira sebagai istriku?" Kini kesangsian itu tak ada lagi karena semuanya telah mendengar sabda dari langit yang membenarkan ucapanmu. Karena itu, engkau adalah istriku dan Sarwadamana adalah putraku. Ia akan kuangkat sebagai raja menggantikan kekuasaanku. Namanya aku ganti menjadi Bharata karena berdasarkan sabda dari langit. Setelah Raja Duswanta berkata demikian, ia menyerahkan tahta kepada Sarwadamana yang berganti nama menjadi Bharata.
Kemudian Bharata menaklukkan daratan India kuno atau Bharatawarsha. Sarwadamana atau Bharata. Raja Duswanta digantikan putranya yang bernama Sarwadamana atau Bharata, yang menjadi raja ke-24 Kerajaan Chandrawangsa atau Kerajaan Kandawaprastha. Raja Bharata diperkirakan memerintah pada tahun 3730 sampai 3700 before Common Era. Bharata menikah dengan Sunanda Dewi atau Sunanda, putri Sarwasena. Dari pernikahan ini memiliki anak bernama Bhumanyu. Bharata dikenal sebagai raja yang berbudi luhur. Keberaniannya setara dengan Indra, pemimpin para dewa. Ia menaklukkan anak benua India dari lautan sampai Himalaya. Daerah kekuasaannya dikenal sebagai Bharatawarsha, yang berarti wilayah kekuasaan Raja Bharata. Bharata menikahi Sunanda Dewi, ratu yang suci dan mulia. Dari pernikahannya, mereka tidak memiliki anak. Anak mereka tidak ada yang selamat, meninggal semua. Akhirnya, mereka menyelenggarakan upacara keagamaan yang disebut Marui Soma supaya memperoleh keturunan. Upacara tersebut dilaksanakan di tepi Sungai Gangga. Bharata memiliki 9 putra, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pantas untuk meneruskan pemerintahan. Dewa Marudgana disertai dengan Bharatwaja datang ke tempat penyelenggaraan upacara. Mereka menunjuk Bharatwaja supaya diadopsi oleh Bharata. Bharatwaja berasal dari garis keturunan Anggira. Konon ia dapat membawa kemasyuran bagi keturunan Bharata. Akhirnya Bharata menerima Bharatwaja sebagai putra. Bharatwaja menikah dengan Susila. Sebagai putra angkat Bharata, ia dicalonkan menjadi raja. Tetapi Bharatwaja tidak tertarik dengan kerajaannya. Ia lebih memilih mendalami kehidupan rohani. Untuk mengatasi kekecewaan Bharata, maka Bharatwaja menyelenggarakan upacara suci. Dalam upacara tersebut, Dewa Agni dipanggil untuk memberikan apa yang diminta oleh Bharata. Maka Bharata memiliki seorang putra bernama Bhumanyu. Tak lama kemudian, Raja Bharata mangkat. Bharatwaja tinggal di istana sampai usia Bhumanyu cukup untuk meneruskan tugas ayahnya. Bharatwaja membimbingnya dan mengangkatnya menjadi raja. Tindakan Bharatwaja telah menyelamatkan garis keturunan dinasti Puru. Dari garis keturunan Raja Bharata, kesatria-kesatria saleh seperti Pandawa akan lahir. Demikian video tentang Wangsa Puru, dari Raja Puru sampai Bharata, leluhur Pandawa dan Kurawa. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.